Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Selamat datang di channelku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang part of speech atau penggolongan kata dalam bahasa Inggris. Kalimat dalam bahasa Inggris yang biasanya kita tulis atau ucapkan mengandung part of speech. Apakah itu part of speech? Part of speech merupakan penggolongan kata dalam bahasa Inggris berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem tata bahasa. Untuk menghindari kesalahan dalam penulisan atau pengucapan kalimat dalam bahasa Inggris, akan lebih baik jika kita mengetahui atau mengenali jenis dan fungsi dari sebuah kata. Di sini kita akan membahas 9 golongan dari part of speech dalam bahasa Inggris, yaitu noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, determiners, conjunction, dan interjection. Di video kali ini, kita hanya akan membahas tentang noun. Noun atau dalam bahasa Indonesia disebut kata benda merupakan kategori kata yang digunakan untuk menyebut nama seseorang, tempat, benda, dan segala sesuatu yang dibendakan. Jenis kata ini biasanya berkedudukan sebagai subjek atau objek dalam suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya untuk nama seseorang, Dean, Elizabeth, Sinta, Anita, Dika. Nama orang masuk dalam kategori noun atau kata benda. Nama kamu juga merupakan kata benda atau noun. Contoh untuk nama tempat, garden atau kebun, village atau desa, Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini merupakan nama salah satu tempat, yaitu provinsi di Indonesia. Maka dari itu, Yogyakarta merupakan kata benda. Nama kota, kabupaten, provinsi, atau desa kamu juga merupakan kategori kata benda atau noun. Selanjutnya, benda. Window atau jendela, door atau pintu, flag atau bendera. Benda-benda tersebut dikategorikan dalam kata benda atau noun. Kemudian sesuatu yang dibendakan seperti childhood atau masa kanak-kanak, idea atau ide, happiness atau kebahagiaan. Gagasan atau konsep merupakan sesuatu yang dibedakan, oleh karena itu masuk dalam kategori kata benda. Dalam bahasa Inggris, noun dibedakan dalam beberapa jenis. Berikut penjelasannya. Pertama adalah countable noun. Countable noun, seperti namanya, adalah noun yang dapat dihitung. Adapun ciri-cirinya, menggunakan partikel e atau en untuk menyatakan bentuk tunggal, menggunakan akhiran s atau es untuk menyatakan bentuk jamak, dan dapat dinyatakan dalam angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Noun ini dapat kamu amati dan hitung jumlah benda yang disebutkan. Jika noun dinyatakan dalam jumlah lebih dari 1, maka ditambahkan akhiran s atau es pada kata benda tersebut. Contoh dalam kalimat, My mother buys a pen. Ibuku membeli sebuah pena. Kata pena dalam kalimat tersebut merupakan countable noun karena pena dapat dihitung dan kamu bisa mengamatinya. Partikel e sebelum kata pen menunjukkan bahwa pena tersebut berjumlah 1 atau berbentuk tunggal. Contoh yang kedua, My uncle has 4 cows. Pamanku memiliki 4 sapi. Kata cow dalam kalimat tersebut merupakan countable noun
karena sapi dapat dihitung dan kamu bisa mengamatinya. Akhiran S pada kata kau menunjukkan bahwa sapi tersebut berjumlah lebih dari satu atau berbentuk jamak. Yang kedua adalah uncountable noun. Uncountable noun adalah kebalikan dari countable noun, yaitu noun yang tidak dapat diketahui hitungannya. Noun jenis ini tidak dapat menggunakan partikel en, dan akhiran s atau es, karena yang dihitung adalah tempat atau wadah dari benda tersebut, bukan bendanya secara langsung. Contoh pada kalimat, he drinks a glass of water, artinya dia meminum segelas air. Di sini kita tidak bisa menghitung air satu-satu, maka dari itu yang dihitung adalah wadahnya. Karena air tersebut berwadah gelas, maka gelasnya lah yang dapat dihitung. A glass menandakan bahwa wadahnya hanya satu atau berbentuk tunggal. Contoh yang kedua, I give you 2 cups of coffee, yang artinya aku memberimu 2 cangkir kopi. Kita tidak bisa menghitung kopi satu-satu, maka dari itu yang dihitung adalah wadahnya atau masanya. Di sini yang ditambahi akhiran s adalah cupnya atau cangkirnya, bukan kopinya. Jadi yang jamak adalah wadah kopi berada, yaitu cangkir berjumlah 2. Jenis noun yang ketiga adalah concrete noun. Concrete noun adalah noun yang dapat secara langsung kita lihat fisiknya. Karena benda konkret, noun ini bisa diamati oleh panca indera kita. Contoh dalam kalimat, May I borrow your eraser? Bolehkah aku meminjam penghapusmu? Eraser atau penghapus bisa dilihat oleh mata kita, dan kita juga bisa menyentuhnya. Maka benda ini masuk dalam kategori benda konkret. Contoh yang kedua, I see many stars at night. Aku melihat banyak bintang di malam hari. Kamu bisa melihat atau mengamati bintang dan menghitungnya. Maka bintang merupakan concrete noun atau benda konkret. Jenis noun yang keempat adalah abstract noun. Abstract noun merupakan noun yang tidak dapat kita lihat secara langsung bentuk fisiknya. Karena sifatnya yang abstrak, noun ini adalah sesuatu yang dibendakan, bukan benda secara langsung. Beberapa bentuk kata dibendakan biasanya menggunakan akhiran seperti nes, men, h, anj, ash, dom, ship, ism, ion, sion, nc, xion, hood, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, we do not have any relationship. Kita tidak memiliki hubungan apapun. Relationship di sini merupakan abstract noun, karena kita tidak dapat melihat secara langsung bentuk fisik dari suatu hubungan. Contoh yang kedua, everyone deserves happiness. Semua orang berhak bahagia. Happiness di sini juga merupakan abstract noun karena kita tidak dapat melihat secara langsung bentuk fisik dari kebahagiaan tersebut. Jenis noun yang kelima adalah common noun. Common noun adalah jenis noun yang merujuk pada orang, tempat, atau hal-hal yang umum. Segala noun yang tidak memiliki nama adalah common noun. Untuk penulisan common noun tidak menggunakan huruf kapital kecuali untuk judul atau pada awal kalimat.
Contoh dalam kalimat. They went to school. Mereka pergi ke sekolah. School di sini merupakan kata benda umum atau common noun karena tidak disebutkan secara spesifik nama dari sekolahnya. Contoh yang kedua. Do you want to buy a car? Apakah kamu ingin membeli mobil? Car atau mobil di sini merupakan kata benda umum karena tidak disebutkan secara spesifik jenis atau nama mobilnya. Jenis noun yang keenam adalah proper noun. Proper noun merupakan noun yang merujuk pada orang, tempat, atau hal-hal yang sudah spesifik. Nama seseorang, nama tempat, nama sebuah organisasi merupakan bagian dari proper noun. Penulisan proper noun menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata benda tersebut. Contoh dalam kalimat. Sunday is our only holiday. Minggu adalah satu-satunya hari libur kita. Sunday merupakan proper noun karena hanya merujuk pada hari Minggu. Penulisan days of the week atau hari dalam seminggu termasuk Sunday, Monday, dan seterusnya diawali dengan huruf kapital di setiap katanya. Sunday, S-nya kapital. Contoh yang kedua. I miss Jogja. Aku merindukan Jogja. Jogja di sini merupakan proper noun karena Jogja sendiri adalah nama daerah yang ada di Indonesia. Jadi spesifik tempatnya. Penulisan nama daerah selalu diawali dengan huruf kapital. Jenis yang ketujuh adalah collective noun. Collective noun merupakan noun yang menyatakan suatu kelompok atau suatu gabungan. Collective noun dapat dinyatakan dalam bentuk tunggal ataupun jamak. Contoh dalam kalimat. We are joining that bicycle club. Kami bergabung dengan klub sepeda itu. Bicycle club di sini merupakan collective noun. Dalam bicycle club terdiri dari orang-orang yang gemar bersepeda atau orang-orang yang menyukai topik tentang sepeda. Jadi bicycle club ini merupakan himpunan atau kumpulan. Jadi termasuk collective noun. Contoh yang kedua, there is a meeting with board of directors. Ada pertemuan dengan direksi-direksi. Board of Directors di sini merupakan collective noun karena Board of Directors terdiri dari beberapa direksi. Jenis yang terakhir adalah compound noun. Compound noun adalah noun yang terdiri dari dua kata atau lebih. Ada beberapa jenis susunan compound noun, seperti adjective plus noun, kemudian ada noun plus noun, lalu ada noun plus prepositional phrase, kemudian ada noun plus verb. Walaupun terdiri dari beberapa kata, noun ini tetap dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh dalam kalimat. They play football together. Mereka bermain sepak bola bersama. Football di sini merupakan sebuah compound noun. Karena football merupakan gabungan dari dua noun, yaitu foot dan ball. Contoh yang kedua, she wants to see sunset. Dia ingin melihat matahari terbenam. Sunset di sini merupakan sebuah compound noun. Karena sunset merupakan gabungan dari dua kata, yaitu noun dan verb. Nounnya adalah sun, verbnya adalah set.
Nah, demikian penjelasan materi part of speech, topik noun. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.